Apa saja yang dilakukan oleh Bapak nih sejauh ini? Iya, ya itu yang saya sampaikan tadi. Mengundang semua. Saya tidak mengundang, saya datangin. Iya. Saya datangin pemilik-pemilik, nggak mungkin saya undang pemilik media kan, bos-bos besar, pemimpin politik, terus pengusaha besar. Saya datangin satu-satu. Saya datangin semua pemilik media, hampir semua, tidak semuanya. Karena harus diviralkan ya, tentang hampir Asian Games semua. 2018. Kalau Pemret ya saya undang, Mbak Rahma saya undang. Karena terus terang aja, hubungan saya dengan Pemret ini udah 15 tahun. Punya hubungan pribadi dengan para dunia pemimpin media, redaksi ya. ketika saya waktu itu jadi ajudan wakil presiden. Jadi tidak pernah terputus hubungan itu. Jadi saya gampang, saya telepon datang, saya datang. Ya itu saya bangun dulu. Nah, kebetulan juga ketua penyelenggaranya Bung Erick Thohir punya media, ya itu saya gas terus Bung Erick. Jangan hanya sibuk Bung, ngurusin sibuk dengan urusan ini medianya kurang. Wah ya kaget ya. Oh ya Pak, untuk Bapak ingat saya, iya kurang. Saya 1 bulan lalu pulang dari Jepang, ketemu kepala kepolisian Jepang, beliau adalah penanggung jawab keamanan sekaligus panitia penyelenggara kebetulan. Mr. Masayoshi Sakaguchi namanya, komisioner. Ya. Saya diskusi tentang Asian Games dan Olimpiade, karena kebetulan Jepang akan menyelenggarakan Olimpiade 2020. Saya tanya yang pertama kepada beliau, bagaimana opininya tentang Olimpiade Tokyo? Dia bilang sudah clear, 100% rakyat Tokyo tahu, bahkan sudah 80% rakyat seluruh dunia tahu bahwa Olimpiade 2020 itu di Tokyo. Di Tokyo. Padahal masih 2020. Oh iya, saya miris sekali mendengar itu. Dia kasih data-datanya, sampai anak kecil, kalau ibunya ngantar anaknya mau sekolah TK, sebelum masuk dibisiki, ada 2 yang dibisiki. Pertama kejuangan, tentang dia biasa. Kalau orang Jepang itu dibisikin tentang bagaimana dia menimba ilmu, hai anakku, kau adalah berjuang untuk bangsa Jepang. Dan yang kedua dibisikinnya bahwa nanti 2020 itu Olimpiade ada di Tokyo. Itu sampai begitu, ibu-ibu mengantar anaknya. Jadi memang booming. Kenapa? Jiwa dan raga daripada atletnya Jepang itu ya sangat kekeh dia berjuang. Ada support dari masyarakat. Oleh karena itu kita perlu mengadop itu. Perlu mengadop. Ini kita mulai dari ini. Alhamdulillah saya dapat laporan dalam 1 bulan 40% sudah. Wah, dari 13 dalam 1 bulan 40% opini tentang Asian Games sudah dipahami oleh publik dan publik sudah antusias. Oleh karenanya target 2 bulan ke depan 100% bangsa Indonesia, rakyat Indonesia harus tahu. Dan memberikan support, dukungan, doa. 250 juta bangsa Indonesia kalau berdoa untuk bangsanya, insya Allah sukses. 40 orang aja udah bisa sukses. Ada target yang ingin dicapai. Tadi kalau misalnya ingin mencapai peringkat berapakah di dalam Asian Games 2018? Saya tidak terlepas dari sejarah. Dan jangan kita underestimate, kita harus selalu optimis. Ada yang bilang 10 besar lah, sekian medali emas lah. Kalau saya tidak mau menyatakan itu. Pokoknya targetnya maksimal. Saya menginginkan mengulang sejarah. Bahwa Olimpiade pertama kita, Asian Games yang pertama kita berada di posisi ke-7. Tapi setelah menjadi tuan rumah, tahun 62 kita di runner up. Ada sejarah. Saya waktu itu memimpin salah satu kontingen cabang olahraga di SEA Games 2011. Kita tuan rumah pada saat itu. Sebelumnya SEA Games 2009 itu di Laos, kita di peringkat ke-5 kalau nggak salah, di posisi ke-5. Karena waktu itu kita terdegradasi selama 10 kali penyelenggaraan SEA Games itu. Indonesia selalu pada posisi puncak dan runner up. Tidak pernah meleset. Ini SEA Games, saya bicara SEA Games. Alhamdulillah 2011 saya masuk dalam tim. Ketua Chief de Mission-nya itu waktu itu Ketua KONI sekarang, Pak Tono. Saya menjadi timnya beliau waktu itu dan saya memimpin salah satu cabang olahraga. Alhamdulillah kita juara umum waktu itu. Tentu dengan bahu-membahu membangun sebuah jiwa kejuangan yang besar pada saat itu. Kita dari ranking 4 bisa jadi juara umum pada saat itu. Nah, kenapa sejarah itu nggak bisa diulang? Saya tidak ingin mengatakan bahwa Indonesia harus juara umum, tapi saya ingin mengatakan bahwa Indonesia harus mencapai prestasi yang maksimal.
di Asian Games tahun ini. Karena kan berbekal juga pengalaman di SEA Games gitu ya, targetnya tidak tercapai, ada banyak hal, ada banyak kendalanya. Nah, kira-kira apakah ada strategi khusus dalam mencapai target yang maksimal begitu, Pak? Saya karena disinggung dari kendala, saya mungkin bicara tentang kendala. Memang kendalanya selalu klasik, ya selama ini macam-macam lah, masalah administrasi lah, teknis operasional. Oleh karena itu, sekarang ini saya melihat kita sangat kompak. Di bawah kepemimpinan chairman-nya Wakil Presiden dan Menko PMK, Ibu Puan, kemudian penyelenggaranya adalah Menpora, kemudian Ketua KONI dan seluruh jajaran, KOI, Inasgok, ini jabatannya Bung Erik itu, Ketua KOI Olimpik juga, Ketua Inasgok juga, ini lagi berat ini. Terus saya CDM-nya, kami intensif sekali untuk berkoordinasi, ya, beda dengan yang dulu-dulu, anytime. Nah, bahkan kemarin kita sudah launching itu di PT IKA, tempat-tempat pertemuan rutin, dan sekaligus kita pasang alat komunikasi untuk kita bisa mengontrol langsung kepada pelatnas-pelatnas. Dulu kita tidak pernah melakukan itu. Sekarang kita harus melakukan itu, supaya kita bisa betul-betul bisa mengontrol apa yang dilakukan oleh atlet-atlet kita yang sedang mempersiapkan diri. Kendala klasik tadi tentang administrasi dan sebagainya. Saya dengar bahwa tadinya hari ini saya mau mengumpulkan cabang olahraga, tapi saya dengar hari ini dikumpulkan oleh Menpora untuk menyelesaikan administrasinya. Dalam hal ini masalah keuangannya. Alhamdulillah, karena itu yang sebenarnya ditunggu, faktor utamanya itu. Kalau itu tuntas, itu 80% selesai. Karena tidak ada lagi yang bisa, tinggal kita menambah apa kekurangan-kekurangan sedikit, tinggal kita tutupi, kita penuhi dan sebagainya. Kalau penyelenggaraannya sendiri, saya rasa Inasgok udah 90% selesai. Sudah stadion utama, GBK sudah, Istora kemarin sore juga kita menonton Indonesia Open di situ sudah. Di Palembang sendiri juga sudah. Palembang sudah hampir. Tinggal satu lagi venue, nah, itu saya rasa Inasgok sudah sangat sukses. Targetnya sih selesai bulan Mei kalau nggak salah, tapi ini akhir 2017 awal 2018 Januari ini udah selesai, jadi melampaui target lah untuk pekerjaannya Inasgok. Tinggal sekarang kita ini fokus kepada prestasi atlet. Kita fokusnya ini bagaimana atlet bisa menampilkan yang terbaik dan berprestasi. Nah, itu kita ke sana. Oleh karena itu, kalau sudah menuju ke sana, ini harus betul-betul kita solid, kompak, anak bangsa, bukan lagi para penyelenggara seperti kami ini nggak ada apa-apanya. Ini harus anak bangsa semuanya, media terutama. Ini dengan digiling oleh media, itu bayangin itu opini langsung 40% dan atlet semangat. Sekarang. Karena merasa didengar, diorangkan, dihargai bahwa dia akan menjadi terkenal di dunia. Dia akan dihargai oleh bangsanya sendiri. Dia akan disegani oleh bangsa-bangsa lain manakala dia bisa menyumbangkan yang terbaik, medali emas dalam hal ini. Ini rencana untuk atlet-atlet masuk pelatnas ini mulai kapan nih? Sebenarnya atlet sudah pelatnas selama 6 bulan. Itu tahapan pertama. Tahapan lanjutan itu Januari ini, 6 bulan ke depan. Jadi selesai pelatnas itu sekitar bulan 7, menjelang Asian Games di bulan 8. Pelatnas tahap pertama di 6 bulan sebelumnya itu sudah selesai semua. Sekarang ini, makanya ini hari ini dia akan kumpulkan untuk menyelesaikan semua persiapan administrasi untuk dipakai pelatnas lanjutan. Ada juga yang pelatnasnya juga di luar. Di luar Jakarta, ada beberapa di luar negeri. Oh, di luar negeri. Ada beberapa negara itu memberikan tawaran untuk pelatnas gratis. Antara lain di Thailand, antara lain di Uni Emirat Arab, di Jepang, ada di Ukraina, ada di Kolombia ya untuk tinju dan sebagainya. Saya rasa ada beberapa atlet kita di luar. Tadi malam saya ditelepon oleh Ketua Pertina bahwa mereka akan pelatnasnya di Ukraina, ada Jiu-Jitsu akan pelatnas di Abu Dhabi, kemudian ada sepak takraw yang akan pelatnas di Bangkok, Thailand, dan itu diberikan cuma-cuma oleh negara yang bersangkutan. Kita tinggal
menambah mungkin transportasi, mungkin uang saku dan sebagainya. Dan itu sudah siap semuanya anggarannya di Kemenpora. Baik, baik Pak. Mungkin juga nanti akan bicara mengenai kira-kira adakah cabang-cabang olahraga khusus yang menjadi target, terutama mungkinkah juga ada treatment khusus terhadap mereka begitu. Yeah. Kita harus break dulu Pak. Yeah. Dan sebentar kita akan kembali usai pariwara berikut. Iya.